Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Media Bimbingan dan Konseling. Baiklah, pada video presentasi kali ini kami akan membahas mengenai mendesain media bimbingan dan konseling. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama Gusmita Rusadi, yang kedua yaitu Alia Putri Jingga, yang ketiga Jihan Paulin, dan yang keempat Yohana Francisca dengan dosen pengampu yaitu Bapak Triyono MPD. Baiklah, selanjutnya kami akan langsung saja membahas materi pertama yaitu A. Hakikat perencanaan media. Perencanaan media adalah proses strategis untuk memilih dan menggunakan berbagai jenis media untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Berikut adalah hakikat perencanaan media. Perencanaan media adalah proses yang sistematis dan terstruktur untuk memilih, mengalokasikan, dan mengatur sumber daya media untuk mencapai tujuan komunikasi yang telah ditetapkan. Langkah-langkah sistematik perencanaan media. Langkah-langkah ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu analisis situasi serta tujuannya. Yang pertama yaitu kita dapat mengidentifikasi tujuan serta komunikasinya. Dan yang kedua, analisis situasi pasar dan industri. Dan yang ketiga yaitu identifikasi target audiens. Dan yang keempat, analisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Langkah kedua yaitu pengidentifikasian target audiens. Yang pertama yaitu kita dapat mengidentifikasi demografi target audiens. Dan yang ketiga yaitu identifikasi perilaku serta preferensi target audiens. Dan langkah ketiga adalah pemilihan jenis media. Nah, identifikasi jenis media yang tersedia, analisis kelebihan serta kekurangan masing-masing dari jenis media tersebut. Dan yang ketiga yaitu pilih jenis media yang paling efektif untuk mencapai tujuannya. Dan yang langkah terakhir yaitu evaluasi serta pengukuran efektivitas media. Yang pertama yaitu kita dapat menentukan indikator keberhasilan dari media tersebut. Dan yang kedua yaitu analisis data serta evaluasi efektivitas media. Yang ketiga yaitu lakukan perubahan serta penyesuaian strategi media jika diperlukan. Yang C yaitu jenis naskah media. Naskah media cetak. Yang pertama yaitu naskah artikel. Naskah yang ditulis untuk artikel di koran, majalah atau jurnal. Yang kedua naskah iklan. Naskah yang ditulis untuk iklan di koran, majalah atau brosur. Yang ketiga naskah buku. Naskah yang ditulis untuk buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Naskah media elektronik. Yang pertama itu naskah skenario, yang merupakan naskah yang ditulis untuk film, televisi, atau teater. Yang kedua naskah dialog. Naskah yang ditulis untuk dialog antara karakter di film, televisi, atau teater. Yang ketiga naskah narasi, yang merupakan naskah yang ditulis untuk narasi di film, televisi, atau dokumenter. Selanjutnya itu naskah media digital. Yang pertama itu naskah konten, merupakan naskah yang ditulis untuk konten di website, blog, atau media sosial. Yang kedua naskah email, naskah yang ditulis untuk email, baik untuk promosi maupun komunikasi bisnis. Yang ketiga naskah skrip, naskah yang ditulis untuk skrip di podcast, video, atau animasi. Yang selanjutnya itu naskah media lainnya. Yang pertama naskah pidato, naskah yang ditulis untuk pidato baik untuk acara formal maupun informal. Yang kedua naskah presentasi, naskah yang ditulis untuk presentasi baik untuk bisnis maupun akademis. Dan yang terakhir yaitu naskah cerita, merupakan naskah yang ditulis untuk cerita baik fiksi maupun non-fiksi. Tips penulisan naskah media. Langkah-langkah penulisan naskah media. Yang pertama, tentukan tujuan. Tentukan tujuan dari naskah media yang akan ditulis. Kedua, identifikasi target audiens yang akan membaca atau mendengarkan naskah media. Yang ketiga, kumpulkan informasi. Kumpulkan informasi yang relevan untuk naskah media. Yang keempat, buat kerangka untuk naskah media. Yang kelima, tulis naskah. Tulis naskah media berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Yang keenam, revisi dan edit. Revisi dan edit naskah media untuk memastikan bahwa naskah media yang ditulis sudah baik dan efektif. Tips penulisan naskah media. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana agar naskah media mudah dipahami oleh target audiens. Yang kedua, gunakan struktur yang logis. Gunakan struktur yang logis untuk naskah media agar mudah diikuti oleh target audiens. Yang ketiga, gunakan contoh dan ilustrasi. Gunakan contoh dan ilustrasi untuk memperjelas naskah media. Yang keempat, gunakan bahasa yang menarik.
Gunakan bahasa yang menarik untuk naskah media agar target audiens tertarik untuk membaca atau mendengarkan naskah media. Yang terakhir, perhatikan tata bahasa dan ejaan. Perhatikan tata bahasa dan ejaan untuk naskah media agar naskah media yang ditulis sudah baik dan efektif. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu perencanaan media adalah proses strategis untuk memilih dan menggunakan berbagai jenis media untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Perencanaan media adalah proses yang sistematis dan terstruktur untuk memilih, mengalokasikan, dan mengatur sumber daya media untuk mencapai tujuan komunikasi yang telah ditetapkan. Talk anymore.